kawan cerita. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Polsastis ya, salah satu dosen dan juga peneliti dan penulis di jurnal nasional maupun internasional. Nah, kawan cerita, kalau misalnya boleh ingat nih beberapa episode yang lalu ya, kita juga udah turut menghadirkan Pak Ngadi, salah satu peneliti dari BRIN. Nah, kali ini menyambung cerita yang udah-udah, kali ini kita menghadirkan Mbak Nuke sebagai salah satu narasumber kita gitu. Bukan salah satu ya, memang narasumber kita untuk hari ini yang merupakan ahlinya. Jadi kita bisa belajar dan mengulas atau juga sharing ya, sharing knowledge, tips dan trik bagaimana menulis karya ilmiah, mulai dari mencari ide atau insight penelitian, targeting jurnal, merespon reviewer, hingga akhirnya publishing. Yuk kita tanya langsung Mbak Nukenya. Halo Mbak. Halo juga Chani. Kenalan dulu ya Mbak. Nah, ini Mbak Nuke merupakan salah satu dosen di Polsastis. Betul. Selain sebagai dosen, hari-harinya ini kegiatan aktifnya apa Mbak? Kalau di Polsastis kita dosen utamanya ada 3 kegiatan, yaitu ngajar, terus riset, penelitian, sama pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Cuman yang mostly yang paling sering terlibat di mengajar dan penelitian. Penelitian ya. Nah, ini kan Mbak ngomong-ngomong tentang penelitian, kawan cerita memang banyak interestnya gitu, menulis mulai dari nol gitu kan. Kalau boleh tahu dulu nih dari Mbak Nuke, paper yang udah diterbitin pasti sudah banyak sekali, baik di jurnal nasional maupun internasional, seperti itu ya Mbak. Kira-kira itu sudah berapa paper gitu? Dan juga yang sudah publish maupun sudah masih tahap ongoing di review. Oke, kalau yang sudah publish lengkapnya bisa dicek di Google Scholar. Memang mostly sih kalau di kami bisa kolaborasi gitu. Jadi paper yang terbit juga kebanyakan hasil kolaborasi. Kemudian kalau yang nulis sendiri ini memang sedang ada beberapa yang ongoing, ada yang sedang ditulis juga. Masih lama, belum selesai. Terus ada juga yang sedang tahap review juga. Tahap review ya. Cuman berarti di sini sebagai peneliti nggak hanya sebagai peneliti satu-satunya, tapi juga berkolaborasi ya. Berkolaborasi itu. Bisa jadi penulis utama, kadang juga bisa jadi penulis tambahan. Betul, gitu ya, sama dosen-dosen yang lainnya. Betul. Baik, terus sebenarnya kan Mbak punya bidang keahlian tertentu. Kalau di Polsastis kan ngajarnya yang berkaitan dengan IT ya. Iya. Seingat saya lihat di CV di website STIS. Nah, itu research scope yang biasanya kayak tema penelitian yang Mbak publish juga relevan dengan itu, linear atau malah sebaliknya? Oke, kalau di formasinya memang aku di komputasi aja, komputasi statistik prodi KS. Tapi kalau dari latar belakang pendidikan ekonomi, kemudian bidang risetnya sekarang itu ke ekonomi, sama sekarang lagi tertarik ke data science. Data science kan lagi booming tuh. Nah, aku juga ke sana, sama ekonomi syariah gitu. Ekonomi syariah. Memang saya lihat sih Mbak banyak kolaborasinya ke ekonomi syariah karena diajakin suhu, jadi karena kolaborasi tadi, jadi mau nggak mau keseret produktif karena yang ngajak collab juga produktif banget. Atau juga kayak paper yang memodifikasi ekonomi syariah dengan penerapan data science gitu, big data. Ya, itu sedang tahun ini sih sedang rencananya mau ke sana juga. Oh, oke. Masih juga ada yang masih tahap ongoing ya di review. Oke Mbak. Nah, ini mungkin pertanyaan lebih teknis sih gitu kan, lebih teknis karena memang banyak kawan cerita itu pengen nulis, pengen sih mulai KTI gitu. Bukan sedikit berbeda, banyak berbeda dengan menulis opini di media massa Mbak gitu. Kira-kira gimana sih mencari ide atau ruhnya gitu loh, sehingga ketika orang ngebaca gitu kan dapat nih story-nya atau flow-nya ngalir. Karena kan kita lihat kalau jurnal-jurnal itu ngelihat story-nya dulu kan, isunya menarik atau enggak. Tuh munculin idenya dulu gimana ya Mbak? Kalau nyari ide biasanya kalau mau nulis karya tulis ilmiah ya KTI tadi, biasanya dari lihat penelitian terdahulu. Jadi baca jurnal. Makin banyak kita baca, berarti kita makin tahu tuh yang sudah dikerjakan apa. Kemudian yang lagi yang itu penelitiannya tentang apa. Jadi kita tahu kondisi terkini di penelitian itu seperti apa.
Nah, kemudian setelah kita tahu baca-baca tadi, mau nulis nih, ya berarti kita mau buat pertama banget adalah sesuatu yang kita sukai dulu. Yang kita sukai ya kata kuncinya. Betul. Jadi kayak kita mau melakukan sesuatu akan lebih mudah ya. Bukan pasti mudah, tapi akan lebih mudah ketika itu disukai. Sesuatu yang kita itu tahu, kita itu sudah terbiasa. Nah, biasanya akan ketika nulis itu yang paling susah adalah memulai menurutku. Jadi ketika kita sudah mulai nulis itu akan berjalan sendirinya. Tapi untuk awalannya itu biasanya yang sulit gitu. Kayak kita mau dorong mobil yang berhenti itu kan butuh momentum tuh awal. Nah, itu juga sama. Tapi ketika dia udah jalan kan tinggal sudah mulai ngikut aja. Jadi intinya kawan cerita nih temukan dulu tuh isu yang kayaknya misalnya kamu tertariknya ke pendudukan, bisa cari tentang kependudukan tapi banyak membaca, banyakin referensi seperti itu ya Mbak ya. Penelitian terdahulu. Ya, starting point itu poin penting ya Mbak ya. Ya. Terus Mbak tadi kan terkait gimana nentuin isu yang menarik seperti itu. Tapi kan kalau di KTI ini pasti kita pakai tools ya Mbak, kayak metode analisis seperti itu. Ya. Nah, banyak yang minder kalau metode analisis yang sederhana itu atau yang mainstream aja yang biasa dipakai, apakah tetap bernilai jual Mbak di mata jurnal-jurnal seperti bisa masuk gitu. Iya. Mainstream mungkin yang kebayang sih kayak mainstream mungkin regresi gitu ya, regresi ganda, sederhana, regresi. Masih kok. Jadi tools itu kan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita nggak perlu pakai alat-alat statistik yang fancy gitu untuk memecahkan semua masalah. Kadang permasalahan kan punya tahapan kesulitannya gitu. Jadi nggak semuanya itu harus ditangani dengan alat-alat metode yang susah atau yang terbaru gitu. Dengan alat-alat yang sudah kita pelajari, yang tadi mainstream tadi mungkin itu juga masih bisa dilakukan. Tetapi di sini berarti yang akan kita tonjolkan itu adalah ke kontennya, isunya. Jadi kayak mungkin pemilihan variabelnya, terus ceritanya di yang mau kita angkat itu apanya gitu. Jadi mungkin karena kita terbiasa dari STS gitu ya. Jadi kita biasa belajar tools dulu. Nah, sebenarnya tools ini akan lebih banyak lebih banyak fungsinya. Nah, yang kurang kita eksplor itu biasanya dari ceritanya tadi, dari konteks, variabel, itu yang harusnya kita tonjolkan. Alat itu adalah hanya media itu. Dan alat untuk memecahkan masalah aja gitu. Jadi bukan yang kita tonjolkan hanya kalau misalkan kita mau submit ke jurnal-jurnal yang memang membahas metode statistiknya. Nah, itu yang baru kita kulik gitu, rumusnya sebagainya. Tapi kalau kita mau tulis awalannya nih seperti menulis awal, nah sebaiknya kita masih bisa pakai yang simpel-simpel. Ya, jadi memang yang paling penting sebenarnya kita as long as kita tahu story-nya, ini isu apa sih yang mau kita pecahkan gitu. Dan jadi cara pemecahan itu banyak gitu, alternatif tuh banyak gitu ya Mbak ya. Yang kata kuncinya itu konten gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kayak gitu dalam KTI sendiri bisa dirangkum sih Mbak. Menurut saya, kira-kira menurut Mbak Nuke ya sebagai yang sudah memang banyak bergelut di bidang itu, part bagian mana sih sebenarnya yang menjadi kayak ketika kita mensubmit gitu di jurnal ya kan, oleh tim editornya kan filter utama biasanya ngelihat apanya dulu gitu. Bagian pertama abstrak ya, karena memang langsung muncul ya summary-nya ya Mbak. Jadi pertama judul itu tapi kan biasanya kalau yang ada beberapa jurnal itu yang dia masih konvensional, jadi judulnya itu ketika kita buat yang triggering, bombastis gitu malah langsung di reject gitu. Tapi di sini dengan judul yang biasa, tapi ketika abstraknya itu membuat mereka tertarik, jadi biasanya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi kalau dari aku judul abstrak sama halaman pertama yang jangan ada typo di introduction, dimaksud di halaman pertama. Pokoknya di halaman pertama ya. Karena itu ini sih sebenarnya filter, kalau halaman pertamanya udah salah orang udah males sih. Itu muka kita gitu. Muka penulis ya ada di situ. Berarti judul tuh kayak harus seksi ya Mbak ya. Seksi tanda kutip ya Mbak. Iya, menarik. Terus abstrak juga udah merangkum keseluruhan cerita gitu ya Mbak. Baru ya itulah pokoknya ya. Karena kan di tim editor tuh padahal mesti generalnya dulu kan, belum sampai ke reviewernya. Nah, judul dan abstrak, begitu juga halaman pertama kawan cerita.
Lalu ini ya Mbak ya, nah kita ngomongin ke jurnal tadi kan, Ya. Mbak Nuku udah banyak nulis di nasional maupun internasional, juga kolaborasi dan juga sebagai penulis utama. Kira-kira ada nggak sih perbedaan mekanisme submission di jurnal nasional yang terindeks Sinta ataupun jurnal internasional terindeks Scopus, misal dari segi durasi dari mulai dinyatakan kita submit sampai akhirnya keputusan diterima, Ya. atau kompleksitas tahapan review itu gitu. Kadang menurut saya juga pernah submit ya, Submit. agak berbeda gitu. Jurnal internasional bisa lebih lama gitu kan. Jurnal nasional mungkin hanya 1 kali tahap review gitu Mbak. Ada nggak kira-kira? Kalau dari perbandingan antara jurnal nasional sama internasional itu, kalau dari pengalamanku, yang jurnal internasional mungkin tahapannya, waktunya ya, durasinya itu lebih panjang, tetapi mereka lebih pasti. Jadi kayak mereka 3 minggu sejak kita submit itu bisa ngasih feedback, 3 minggu sampai 1 bulan gitu. Sudah ada feedback, kita akan lanjut ke tahap berikutnya atau desk rejection gitu. Jadi ditolak sama editornya langsung Oke. gitu. Sedangkan kalau yang jurnal nasional itu mereka nggak ada timelinenya gitu, jadi bisa aja 3 bulan, 4 bulan nggak ada Bahkan kabar. setahun gitu ya, belum ada ngasih tahu kita. Rata-rata Jadi kita galau gitu, mau tarik atau mau lanjut gitu ya Mbak, Jadi di PHP gitu. memang kalau dari yang pernah aku dapat juga di sharing-sharing dengan penulis yang lain di tantangan di jurnal nasional itu, mereka di ini tahapannya untuk ngasih feedback ke penulis sekarang itu sedang tahap apa, terus seberapa lama itu tidak terinform. Kalau dengan jurnal internasional sebenarnya tahapannya sama, tapi mereka bisa ngasih tanggapan itu lebih cepat. Oh begitu ya, walaupun tidak cepat tapi pasti bahwa dalam 2 bulan mereka memastikan bahwa itu sudah terinformasi kepada penulisnya. Betul. Jadi workflow-nya apa nih Mbak sebagai penulis nih, katakan saya mau mensubmit di jurnal A gitu. Kira-kira tahapan apa sih nanti yang akan saya lalui sampai akhirnya dinyatakan oleh jurnal accepted gitu, terima. Kalau tahapan umumnya kan penulis akan submit gitu ya, terus akan masuk ke editor, chief editor. Kemudian dari chief editor biasanya akan screening awal. Nah, biasanya itu yang terjadi ketika bisa ditolak. Jadi bisa ditolak, bisa kalau lanjut berarti kan masuk ke tahapan review gitu. Ketika ditolak itu bukan berarti bahwa tulisan kita nggak layak. Iya. Tapi biasanya di luar scope dari jurnal. Oh bisa jadi out of scope ya. Biasanya kebanyakan ya kalau Iya. dari pengalaman itu karena di luar scope. Jadi biasanya ada jurnal-jurnal yang memang spesifik dia pengen tulisannya itu mengerucut ke satu pembahasan tertentu. gitu. Sehingga kalau di luar itu ya mereka akan otomatis langsung reject. Bukan berarti nggak qualified seperti itu ya. Jadi jangan berkecil hati kalau di langsung di reject tahap itu gitu. Terus habis dari situ masuk ke tahapan review, biasanya akan di-review 2 sampai 3 reviewer. Iya. Kemudian itu biasanya yang makan waktu agak lama ya. Kemudian nanti kita akan dapat feedback. Jadi nanti akan kembali ke editor sebenarnya proses itu. Kemudian hasil reviewnya itu ketika dia biasanya akan menghitung berapa reviewer yang meminta revisi, atau ada juga yang dari reviewer langsung reject gitu Langsung ya. reject. Nah, tapi ketika tulisan tadi dikembalikan ke kita untuk revisi, itu berarti editor sudah menilai bahwa tulisan kita itu bisa direvisi, bisa diperbaiki untuk ke tahapan berikutnya. Walaupun ada beberapa, mungkin misalkan 3, terus ada 2 yang minta revisi, 2 reviewer, kemudian 1 reviewer menolak gitu. Nah, ketika diserahkan kembali ke penulis, yang harus kita lakukan ya tetap revisi aja. Tetap revisi. Oh, jadi gini ya alurnya, ketika submit, chief editor menilai, di situ mungkin out of scope apa enggak, Ya. lalu judul dan abstrak ya, dan juga typo-typo kecil ini memenuhi apa enggak, seperti itu ya Mbak. Kalau menurut mereka masih layak atau decent, forward ke reviewer ya. gitu. Lalu reviewer misalnya menilai dan memberi bobot, nanti dikembalikan ke tim editor lagi untuk menilai apakah ini bisa dipertimbangkan untuk lanjut atau udah desk rejection aja. Seperti itu. Dan itu juga tahapan di reviewernya bisa berkali-kali kan Mbak sebenarnya setelah kita revisi. Kalau di jurnal ya, jadi bisa berkali-kali kita akan dari hasil mereka minta revisi apa, kemudian kita kasih tanggapan kan. Terus
akan diperiksa oleh si reviewernya kembali, kira-kira itu tuh sudah memenuhi harapan mereka bukan gitu, belum gitu. Sudah atau belum? Kalau sudah ya berarti kembali lagi ke editor, kemudian editor akan kasih keputusan ini di accept atau tidak. Ketika sudah di accept berarti kita tinggal tunggu waktu untuk penerbitan. Biasanya kan misalkan edisi yang nomor sekian atau dia 2 kali penerbitan udah penuh, berarti kita harus tunggu. Tapi ketika sudah accept berarti tinggal tunggu aja. Nah, berarti seperti itu. Nah, ini Mbak terkait apa ya, bagi pengejar ini ya kali ya Mbak. Maksudnya nulis KTI itu mahal gitu. Ada yang bilang nulis KTI mahal. Nah, itu mau konfirmasi ke Mbak Nuke. Nulis KTI perlu mahal nggak gitu? Maksudnya harus mahal nggak gitu kan? Karena kan ini ya Mbak, apalagi yang orang-orang yang memang pengen menargetkan ke jurnal yang terindeks seperti itu, seperti layaknya Sinta 1, Sinta 2 atau malah Scopus Q1, Q2 itu kan banyak orang yang nggak terinformasi bahwa sebenarnya nggak selalu harus berbayar seperti itu. Nih pengalaman gimana Mbak? Apakah selalu ada fee-nya untuk mempublish? Kalau tentang fee itu sebenarnya banyak jurnal yang gratis. Jadi masih lebih banyak jurnal yang gratis daripada yang berbayar. Jadi tinggal dicari-cari dulu. Terus maksudnya kita search jurnal, kemudian kita cari yang dia tidak mengenakan biaya apapun. Kemudian untuk yang jurnal internasional sebenarnya banyak gitu. Jadi lebih banyak yang free-nya gitu. Kalau internasional ya. Kalau yang nasional misalkan bayar itu rata-rata masih 750 sampai 1 juta gitu. Sekali penerbitan, sekali satu artikel. Kemudian tapi sekali lagi masih lebih banyak juga jurnal nasional yang tidak berbayar. Jadi kita tinggal submit aja. Jadi mungkin itu alasan aja gitu ya kadang. Itu mahal-mahal, padahal kalau kita cari di daftar jurnalnya lewat Sinta atau daftar Scopus itu masih lebih banyak yang tidak berbayar. Soalnya saya juga sering Mbak mendapat kayak misalnya publish di jurnal internasional ini gitu kan, bayar berapa kemarin gitu kan? Enggak bayar kok gitu kan, paling nunggu durasinya 1 tahun sih gitu, karena nunggu reviewer segala macam. Banyak yang kayaknya mendapat informasi yang belum valid karena nggak langsung terjun langsung merekanya gitu kan Mbak. Jadi ini mematahkan argumen bahwa nulis KTI harus mahal seperti itu ya Mbak ya. Nah, ini kita yang berikutnya ini sharing-sharingnya Mbak Nuke nih, mulai dari awal dulu waktu meniti karir bukan meniti karir, meniti inilah Mbak karena pekerjaannya itu gitu ya. Iya emang itu ya Mbak, passion juga ya. Berdasarkan pengalaman kayak jurnal yang paling tough gitu kan, dari sisi reviewernya alot, terus juga durasinya kayak gitu kan, terlalu lama, bikin bete gitu kan untuk nerbitin papernya. Itu jurnal apa gitu, dan apakah memang dia terindeks Q1 atau Q2 pengalaman Mbak Nuke? Oke, kalau nama jurnalnya mungkin nggak usah ya. Nanti sensor. Tapi maksudku untuk yang jurnal-jurnal tadi memang ada yang 1 tahun gitu ya, total mulai dari kita submit, review berkali-kali, terus kayak berusaha meyakinkan itu tadi. Jadi biasanya yang bikin agak lama itu karena hasil reviewnya itu kayak ambigu gitu. Jadi yang 2 reviewer itu minta yang ini diubah, sementara yang ini dia bilang ini sama sekali nggak layak ya. Jadi kita untuk meresponnya, jadi kayak mengelaborasi supaya kan tujuan kita sebenarnya supaya tetap keterima kan. Nah, jadi itu prosesnya yang biasanya agak panjang di situ. Terus sama yang untuk yang jurnal internasional itu ada setahapan satu lagi, editing gitu. Jadi kayak dia meminta supaya kita itu membayar untuk penulisan bahasa Inggrisnya itu diimprove gitu. Jadi mereka nggak mau terima kalau jadi kita harus submit bukti bahwa kita itu sudah mengedit tulisan kita ke editor profesional seperti gitu. Proofreading gitu Mbak. Proofreading. Kemudian mereka juga sebenarnya menyediakan waktu itu sampai tarifnya tuh kalau yang proofreading itu 4,5 gitu. Juta. Ya. Oh, itu jadi bikin ini ya kayak jadi kendala sendiri. Ya, dan tapi itu mereka juga sebenarnya udah kasih dia opsional gitu setelah accept. Tapi untuk masuk ke tahapan publish harus lewat itu. Jadi kita diminta cari sendiri atau pakai jasa mereka. Kalau jasa mereka 4 sampai 4,5 juta. Tapi kalau mau melewatkan itu tetap dipublish tapi lebih lama seperti itu.
tidak akan publish kecuali tidak kita akan publish. Jadi mau nggak mau, nggak mau harus Iya, kayak iya. gitu. Iya. Jadi susah-susah gampang sih Betul. sebenarnya ya. Tapi yang penting bikin dulu KTI-nya gitu ya Mbak ya. Itu Ada dulu barangnya, ada dulu. baru kita bicara yang lain. yang lain ya. Cuman memang kalau udah punya artikel dan udah sampai tahap submit gitu, berarti harus kita kayak meet the requirements of reviewers. Jadi yang seperti Mbak Nuke bilang tadi mengelaborate gitu, elaborasi gitu, karena reviewer ini beda tipe, beda karakter, gimana biar sama-sama nyaman gitu, gimana supaya keinginan semua reviewer walaupun mereka kontradiktif kita akomodir, Ya, seperti betul. itu ya Mbak. Iya, kurang lebih seperti Itu. Ini berapa lama sih Mbak kira-kira sampai udah bisa publish banyak tuh, prosesnya bertahun-tahun nggak? Atau memang langsung jadi dosen langsung dipaksa enggak. nulis? Kalau lihat tulisanku itu baru ada tuh 2-3 tahun ini kok. Oh, 2-3 tahun terakhir ya Mbak ya. Jadi kalau pas awal-awal tuh mungkin karena masih baru, terus belum pengen nulis. Keinginan menulis itu susah teman-teman. Jadi itu tadi starting point-nya, tantangannya di situ. jadi ketika sudah, ya itu tadi ketika sudah bergulir, terus ketemu teman collab yang produktif, nah gitu-gitu. Berarti kita harus mencari komunitas yang mendukung, Yang tepat, yang ya, tepat ya. betul. Jadi biar tetap semangat. Tapi kalau udah pernah ada publish gitu kan, biasanya kan ini ya Mbak langsung terpublish di Google Scholar atau ResearchGate, itu pasti ada aja yang ngajakin collab kan biasanya. Iya. Kolaborasi. Tapi biasanya yang kalau aku sih yang collab ya yang biasa aja, yang biasa, dekat-dekat, yang sering ya Mbak ya. Oke. Gitu. Nah ini kan BPS Provinsi Sumut rencana kita mau juga bikin jurnal Jarsik Mbak. Nah dikaitkan dengan Jarsik ini kan Mbak Nuke diundang sebagai salah satu reviewer di jurnal ini. Kira-kira nih kepada kawan cerita di sini yang memang interestnya juga tinggi menulis KTI, cuman juga pengen kata kunci biar smooth jalannya ke sana. Kira-kira sarannya apa Mbak ke kawan cerita? Mulai menulis dulu. Terus pertama mulai nulis harus ada barangnya dulu. Kemudian itu tadi supaya editor, reviewer engage sama tulisan teman-teman, dari judul, abstrak sama halaman pertamanya dibuat sebaik mungkin. Berarti judul menarik ya, judul menarik, abstrak dibenerin gitu ya Mbak ya, dibikin narasi yang mengalir. Betul. Dan juga halaman pertama hindari typo-typo yang berlebih seperti itu ya Mbak. Jangan ada typo dong. Hindari typo yang berlebih berarti Jangan ada typo, jangan bisa dulu yang kembali betul. atau mungkin kayak pengecekan silang gitu kepada teman lainnya. Ya, seperti itu ya. Nah, gimana kawan cerita? Kira-kira sudah mendapat pencerahan nggak dari Mbaknya? Bahwa sebenarnya nulis KTI itu nggak perlu ribet, yang penting nulis dulu satu paragraf demi satu paragraf. Kalau nggak bisa satu paragraf, outline-nya dulu mungkin Mbak. Outline-nya. Kalau ini juga buat keseluruhan tulisan sama yang harus ada di abstrak ya, kayak pendahuluan, latar belakang itu harus ada, identifikasi masalah, terus tools, metodologi, cuman kalau misalkan tulisannya ini adalah bukan ke jurnal yang statistik, bukan membahas tools statistik, metode di bagian metodologinya itu nggak usah dijelaskan yang terlalu panjang, cukup di-mention aja alatnya alat statistiknya apa. Terus kita lebih fokus ke bab berikutnya, hasil dan pembahasan sama kesimpulan. Termasuk implikasi kebijakan kali ya kalau itu harus development ada. studies seperti itu Betul. ya. Oke. Saya kira kayaknya banyak, cuman mungkin waktunya udah ini. Mbak nanti bisa sharing atau bisa email gitu ya ke Mbaknya. Betul. Oke, makasih banyak ya Mbak Sama-sama, Nuke. Sani. Semoga episode kali ini kawan cerita bisa memberikan insight dan motivasi kepada kita semua untuk mau mulai menulis. Dimulai dari gak ada analisis yang salah ya, sesuatu yang sederhana juga bisa menjadikan itu menarik jika kita tahu gimana mengolahnya. Ingat, jangan berhenti berkarya dan mulailah menulis mulai hari ini. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan dan subscribe, beri komen untuk episode-episode mendatang yang jauh lebih menarik pastinya kepada kawan cerita. Oke, bye. Ciao.